Ini dia 5 cara menghasilkan cuan tambahan bagi mahasiswa. Nomor 5 paling cuan loh. Hai, gua Mugni. Kali ini gua mau bagiin tips bagi mahasiswa yang ingin ngasilin uang tambahan selain daripada kegiatan kuliah. Disclaimer dulu, ini tuh berdasarkan pengalaman gua selama kuliah. Yang mana gua ngerasa kayak gini-gini aja gitu kan, nggak ada tambahan ataupun penghasilan sampingan. Ya gue butuh lah buat jajan tambahan gitu kan, biar seenggaknya nggak ngebebanin orang tua. Nah, tanpa basa-basi, let's check it out. Yang pertama, ikut lomba. Buat kalian nih, teman-teman yang waktu SMA-nya sering ikutan olimpiade, kalian bisa banget ikut olimpiade ataupun perlombaan di waktu perkuliahan ini. Banyak banget perlombaan yang diadain sama Kemendikbud maupun kampus-kampus yang lain, baik skala nasional ataupun skala kampus itu sendiri. Kalian bisa dapetin info tersebut di media sosial, karena udah banyak banget tuh, kayak misalkan contohnya di Instagram, banyak banget yang nginfoin tentang lomba tersebut. Kalian cari aja di Instagram. Namun buat teman-teman yang jarang ikutan olimpiade, kalian tetap bisa ikutan lomba, asalkan kalian punya skill khusus. Contohnya perlombaan desain grafis, perlombaan membaca puisi, perlombaan menulis puisi. Nah, kalian bisa banget ngikutin lomba-lomba tersebut. Gimana caranya biar kalian dapat info? Kalian bisa banget pantengin info-info lomba di Instagram, karena banyak banget berseliweran di sana. So, buat kalian yang punya skill, asah skill kalian sampai kalian jadi master di bidangnya. Karena kalau misalkan kalian ikut lomba, baik itu olimpiade maupun lomba khusus seperti desain grafis, kalian nggak hanya dapat penghargaan, nggak hanya dapat piala, tapi kalian ya dapatlah uang tambahan, uang jajan, ya seenggaknya bisa buat sebulan ataupun beberapa minggu lah. Jadi sayang banget kalau kalian punya skill tapi nggak diasah. Yang kedua, jadi tutor. Buat kalian yang suka belajar, buat kalian yang paham akan satu bidang ataupun beberapa bidang, kalian bisa banget jadi tutor di bidang tersebut. Contohnya, kalau misalkan kalian mahasiswa semester 3 atau ke atasnya, kalian bisa banget tutorin ada tingkat kalian yang ngerasa kesusahan. Selain kalian dapat manfaat dari ilmu itu sendiri, kalian juga bisa dapat ya cuan-cuan lah lumayan buat jajan gitu kan. Terus lagi kalau misalkan lagi musim-musimnya UTBK atau SNBT sekarang, kalian bisa banget jadi tutor anak-anak SMA. Ya kalian ngasih tips lah, atau enggak kalian ngasih kayak bocoran tahun lalu tuh kayak gini. Kalian bisa dapat cuan dari sana. Yang ketiga, jadi asdos ataupun asprak. Buat kalian yang belum tahu asdos itu artinya asisten dosen. Kalian bisa banget jadi asisten dosen kalau misalkan ada dosen yang membutuhkan. Biasanya ini tuh terjadi di mahasiswa yang udah tingkat menengah sampai ke tingkat akhir gitu kan. Soalnya mereka tuh punya relasi, ya seenggaknya ada dosen kenalan yang mungkin udah percaya sama mereka gitu kan. Jadi kalian bisa banget ngikutin project-projectan bareng dosen. Dimana kalau misalkan kalian ikut itu, kalian nggak cuma belajar gitu kan, tapi kalian juga bisa dapetin hal-hal yang menyenangkan. Contohnya kalian diajak projectan ke Lombok misalkan, kalian bisa ikut ke Lombok tanpa harus ngeluarin biaya. Dan di samping itu, kalian biasanya tuh dikasih uang jajan, uang tambahan untuk makan kalian. Jadi ya lumayan lah, sangat menggiurkan gitu kan. Cuma syarat yang penting yaitu kalian harus agak dekat sama dosen. Nah, kalau misalkan jadi asdos itu susah, kalian coba nih jadi asisten praktikum. Nah, kalau misalkan kalian jadi asisten praktikum, itu juga biasanya di mahasiswa yang udah tingkat menengah sampai tingkat atas gitu kan. Kalian bisa banget ngedampingin mahasiswa-mahasiswa yang masih tingkat bawah, adik-adik tingkat kalian gitu kan. Kalian jadi asisten praktikum yang ikut praktikum mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu kan. Ya lumayan lah, kalian bisa dikasih bayaran mungkin per 2 bulan atau per 3 bulan yang bisa nambahin uang jajan kalian. Yang keempat yaitu freelance.
Menurut gua freelance tuh paling enak dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Lu gak punya skill khusus pun lu bisa jadi freelance. Contohnya, banyak banget perusahaan-perusahaan yang ngebutuhin survei ataupun penonton bayaran. Kalian bisa cari di website manapun, mau di Instagram, mau di website atau dimanapun, kalian coba apply ke sana sebagai penonton bayaran di tempat maupun di Zoom. Kalian coba apply di sana, nanti kalian bakal dapet uang tambahan, ya lumayan lah buat jajan gitu kan. Terus kalau misalkan kalian punya skill di bidang khusus, misalnya kayak tadi seorang desainer grafis, kalian bisa banget buat manfaatin skill itu. Kalau enggak, ya lu bisa jadi fotografer lah atau videografer. Itu cuan banget loh, asli. Soalnya ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Yang kelima, content creator. Nah, menurut gue yang terakhir ini yang paling cuan. Kenapa? Udah banyak banget orang-orang yang tiba-tiba trending, orang-orang yang tiba-tiba viral, bisa jadi kaya mendadak. Namun buat teman-teman yang ingin mulai, itu perjuangannya lumayan banget. Kalian yang ngerintis akun dari nol banget, itu perjuangannya beda banget ketika kalian udah punya nama sebelumnya. Tapi apa salahnya buat dicoba terlebih dahulu. Kenapa konten kreator menurut gua paling cuan? Karena kalau misalkan lu udah punya nama, lu bisa banget nge-hire brand-brand ataupun lu bahkan bisa nge-hire perusahaan buat ajak kolaborasi. Nanti mereka tuh gak bakal nanggung-nanggung kalau ngasih endorsean ke lu. Mereka tuh ya bisa aja ngasih per video tuh berapa juta gitu kan. Itu bukan lumayan lagi menurut gua. Itu udah sangat mencukupi mungkin ya kalau misalkan untuk mahasiswa sendiri. Nah, itu dia 5 cara menghasilkan cuan sebagai mahasiswa. So, gimana pendapat kalian? Jangan lupa drop pendapat kalian di kolom komentar. Bang Mugni, see you next video.